بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقدر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك وتقبله منا يا رب العالمين. ومجلسنا majlis kita hari ini insya Allah majlis kita pada hari ini adalah tadabbur dan ini ya di antara eh, amalan ya Al-Quran ini ya membaca Al-Quran mempelajari Al-Quran ini di antara amalan spesial di bulan Ramadan ya amalan di antara amalan spesial di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan ini bulan yang mulia, ya, bulan yang mulia, di mana kita memperbanyak amalan-amalan, ya, ibadah di dalamnya. Namun kita sadari bahwa amalan ibadah yang ada lebih banyak daripada waktu yang tersedia di dalam bulan Ramadan. Ya, karena ketika kita ditanyakan bulan Ramadan itu berapa lama? Apa jawabnya? Berapa lama bulan Ramadan itu, Ummahat? Nah, 1 bulan satu Ustaz. bulan. Nah, ada yang jawab 1 bulan. Ya, mungkin nanti ada yang jawab 30 hari. Ya, mungkin nanti ada yang jawab 29 hari. Ya. Saya pernah bertanya pertanyaan yang sama, ada yang jawab dari Ummahat 23 hari, Ustaz. Bisa 23 hari. Iya, khusus buat ibu-ibu katanya. Ya, yang terpotong oleh haid. Ya, dan lain sebagainya. Kita akan menjawab demikian. Ya, bisa jadi kita jawab 4 pekan. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya, bulan Ramadan kita tidak temukan tuh di dalam Al-Qur'an bulan Ramadan 30 hari, bulan Ramadan 1 bulan. Ya, kita tidak temukan. Yang ada Allah menggambarkan ketika berbicara tentang durasi, ya, lamanya bulan Ramadan digambarkan dengan ayyaman ma'dudat. Ya, Allah menggambarkan dengan ayyaman ma'dudat. Ya, cuma beberapa hari aja. Ya, cuma beberapa hari yang terbilang. Ya, jadi bulan Ramadan ini ya bulan yang mulia dan nggak lama waktu ya, cuma beberapa hari aja. Nah, yang mungkin kita sendiri merasakan hal itu. Ya, tiba-tiba udah hari ke-10, tiba-tiba nanti pertengahan Ramadan, tiba-tiba nanti tinggal 10 hari terakhir. Kita bukan hal yang baru bagi kita. Ini udah Ramadan yang keberapa? Ya, kita sadari bahwa cepat betul Ramadan akan eh, berpisah ya dengan kita. Nah, dengan waktu yang singkat ini, ya, maka kita harus membangun prioritas. Ya, di antara prioritasnya, ya tentu yang pasti amalan wajib dulu. Ya, amalan-amalan yang wajib. Ya, dan amalan wajib tentu yang batin dulu, baru yang zahir. Setelah amalan wajib yang selesai, inilah masa kita untuk amalan-amalan yang sunnah. Ya, tapi amalan sunnah banyak. Ya, sangat banyak sekali amalan-amalan yang sunnah. Ya, maka dari amalan-amalan sunnah ini kita cari ya amalan spesialnya, ya amalan sunnah mana yang dia menjadi spesial ketika berada di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan. Di antaranya adalah ya membaca Al-Qur'an. Di antaranya adalah membaca Al-Qur'an. Ya, Imam salaf kita dulu ada Imam Az-Zuhri, ya, pernah berkata menggambarkan tentang bulan Ramadan. Beliau sebutkan qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Ya, bulan Ramadan itu ikonnya adalah Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya,
dan juga memberikan makanan, bersedekah. Ya, karena ya, kita ketahui juga bahwa di antara sifat yang melekat pada bulan Ramadan disebutkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Ya, bulan Ramadan ya, adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya, maka itu menjadi spesial lagi ya bahwa Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Ya, bulannya Al-Quran. Dan di antara salaf ya, di antara ulama-ulama terdahulu ya yang menjadi apa namanya teladan ya atau menjadi penyemangat kita dalam membaca di antaranya adalah Imam Qatadah As-Sadusi. Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi. Seorang tokoh tabi'in. Tahu tabi'innya? Muridnya, muridnya sahabat. Didikannya sahabat. Generasi emas. Tabi'in itu murid-muridnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Qatadah As-Sadusi, beliau terbiasa menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari. 7 hari khatam, 7 hari khatam, 7 hari khatam. Berarti 1 hari berapa juz? 30 juz. Nah, berapa berarti? Lebih dari 4 kali ya Ustaz. Lebih dari 4 4. Ya, 4 kali 7 aja 28. Nah, ini 7 hari khatam, 7 hari khatam, 7 hari khatam. Ya, 1 hari 4 juz sekian. Ya. Kemudian, ketika bulan Ramadan, nah itu 7 hari sekali itu di luar bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, beliau tingkatkan lagi khatamnya menjadi 3 hari sekali. Berarti 1 harinya 10, 10 juz. 10 juz. 10 juz. 3 hari khatam. 3 hari khatam. 3 hari khatam. Tapi ketika masuk ke dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengkhatamkannya hanya dalam satu hari. Jadi 1 hari khatam, 1 hari khatam, 1 hari khatam 30 juz. Ya, walaupun tentu nah ini hal yang jadi pembahasan juga ya. Apakah bisa mengkhatamkan Al-Quran 1 hari? Bolehkah kita mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 hari? Ya karena disarankan ya tidak lebih cepat dari 3 hari. Itu aja susah ya. 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Jadi ini bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Karena kalau kita tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, kapan lagi? Kalau di bulan Ramadan aja yang ya di mana suasananya sangat mendukung untuk beribadah, kita nggak bisa khatam Al-Quran di dalam bulan Ramadan, apalagi di bulan yang lain, apalagi di bulan yang lain. Ya maka ini sebagai ya muqaddimah awal bahwa Ramadan dan Al-Quran merupakan ya, dua hal yang sangat eh, saling terikat satu sama lain. Ya, dua hal yang benar-benar saling saling terikat. Kemudian ya, dalam pembahasan tadabbur, terkadang sebagian dari kita fokusnya hanya pada tilawah. Ya, terkadang fokus kita hanya pada tilawah. Padahal perintah untuk tadabbur, perintah untuk tadabbur itu lebih banyak daripada sekedar tilawah. Daripada sekedar tilawah. Ketika kita berbicara tentang
Ya, tadi ya, ulama-ulama terdahulu mereka tilawah Al-Quran, tilawah Al-Quran, tilawah. Tilawahnya Al-Quran para ulama beda dengan kita. Jangan dibayangkan Imam Malik ketika imam imam dan ulama-ulama yang lain membaca Al-Quran cuma baca doang kayak kita baca. Yang penting hurufnya benar, makhrajnya benar, a i u-nya benar. Jangan dibayangkan demikian. Mereka membaca Al-Quran dengan tadabbur. Mereka membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kayak kita lagi baca buku lah. Ya nggak mungkin kita bela-belain ya menyisakan waktu untuk membaca buku berbahasa Indonesia, tapi kita cuma baca doang tanpa kita fahami. Ya. Dan perintah secara khusus tentang tadabbur lebih banyak daripada sekedar tilawah tanpa pemahaman. Ya kita tahu fadilah tilawah besar. Ya. Di mana pahalanya itu ya diganjar per huruf. Iya kan? Mungkin dibahas ini di pertemuan-pertemuan ya sebelumnya. Ya. Dan alif lam mim bukan satu huruf, melainkan alif huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Yaitu fadilah tilawah kita tahu besar. Tapi kita tilawah yang fadilahnya besar itu, ya, kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya tadabbur itu lebih banyak lagi perintahnya. Ya, di dalam Al-Quran bahkan secara khusus. Ya, di antaranya afala yatadabbaruna al-Quran. Ya. Walau kana min 'indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ya. Jadi dipermasalahkan ini orang-orang apakah tidak mentadabbur? Apakah mereka tidak merenungkan isi Al-Quran? Nah, ini jadi pertanyaan. Dan banyak ayat yang lain. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Dan ayat yang lain banyak ya. Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Ini lagi-lagi. Apakah mereka tidak mentadabburi? Apakah mereka tidak merenungkan perkataan kami? Ya. Dan banyak ayat-ayat yang lain ya, kitabun anzalnahu ilaik ya, ketika berbicara tentang Al-Quran ya, kitabun anzalnahu ilaik, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarak, penuh dengan berkah. Apa tujuan kitab ini diturunkan? Di antaranya, dan ini tujuan yang paling utama, liyadabbaru ayatihi. Bukan cuma lihat ro'u aja. Bukan cuma lihat lu. Bukan hanya untuk dibaca saja Al-Quran. Tetapi apa? Supaya mereka mentadabbur. Merenungkan ayat-ayatnya. Waliyatadhakkara. Waliyatadhakkara ulul albab. Dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang memiliki akal. Memiliki pikiran yang baik. Dan Al-Quran diturunkan dengan ya, proses yang tidak mudah ya, selama 23 tahun dijaga selama 14 abad lebih sekarang dan akan dijaga nanti sampai sampai hari akhir. Masa sampai kepada kita hanya dibaca saja lewat begitu ayat per ayat, huruf per huruf. Ya. Yang padahal tadi kita lihat perintah untuk tadabbur itu banyak. Perintah untuk merenungkan ayat-ayat Allah itu banyak dan bahkan ini menjadi perintah yang disebutkan sebagai tujuan Al-Quran diturunkan. Ya, maka di bulan Ramadan ini pertanyaan kita bukan hanya berapa ayat yang sudah kita baca. Tapi pertanyaan yang lebih penting, yang tidak kalah penting, ya, yang berikutnya adalah berapa ayat yang sudah kita renungkan.
berapa ayat yang sudah kita tadabburi, ya. Berapa ayat yang kita sudah fahami maknanya, yang kita baca dengan khusyuk. Ya, maka ya, inilah pentingnya tadabbur. Dan mungkin ya kita mungkin masih berada pada tahap yang kalau baca Quran ya, kalau mau tadabbur tuh harus lihat terjemah, lihat buku tafsir. Capek Ustaz, nggak bisa disambil gitu ya. Beda dengan imam-imam atau ya mayoritas kaum muslimin ya dari kalangan Arab, mereka baca. Kalau bahasa mereka bagus ya mereka bisa sambil sambil baca itu sambil mentadabbur kayak kita sedang membaca biasa gitu. Ya maka ini juga yang menjadi keutamaan ya kita yang sedang mempelajari bahasa bahasa Arab. Karena bahasa Arab inilah yang akan ya membuat kita naik kelas, menaikkan kualitas kita dalam dalam tadabbur ya, dalam tadabbur. Ya karena tadabbur ini ya memiliki beberapa apa derajat ya, memiliki beberapa derajat. Sebelum itu bayangkan ketika kita sedang bekerja ya. Katakanlah kita ini kepala sekolah. Ya, bayangkan bayangkan kita sedang menjadi kepala sekolah. Pada suatu pagi kita datang ke kantor, di atas meja kita terdapat dua khitab. Ya, dua khitab itu tulisan. Ya, dua surat lah, katakanlah ada dua surat yang tertulis. Satu surat, ya, qadarullah, ya, dua surat ini dua-duanya tidak terbaca. Kita nggak bisa memahami apa maksud dari surat ini. Tulisannya tidak terbaca. Ya, dua surat tadi. Satu surat asalnya dari mana? Satu surat ini asalnya dari Bapak Menteri, misalkan. Di sekolah kita tiba-tiba dapat surat dari Menteri, cuman nggak bisa dibaca. Atau dari Bapak Presiden, misalkan. Surat yang kedua, ya, ini dari mana asalnya? Wah, ini mah cuma tulisan petugas kebersihan yang ada di dalam sekolah, misalkan. Ya. Apakah sama kita ya bermuamalah dengan satu surat dan surat yang lain? Satu kertas ini dari kertas yang lain. Apakah sama? Ya, nggak mungkin. Masa dari surat dari presiden kita hmm, nggak bisa baca, nggak bisa kita pahami, terus kita diem aja? Nggak mungkin. Ya, pasti kita berusaha ya mencari yang bisa memahami, ya. Atau kita berusaha untuk dikirimkan ulang dengan format yang bisa lebih difahami. Kita akan panik. Kok ada instruksi dari presiden kita tidak bisa memahaminya. Ya, ini bukan surat biasa ini. Ya, tapi satu lagi ya, surat yang dari petugas kebersihan ya nanti juga bisa ketemu ya atau nanti juga ngobrol aja ya paling permasalahan-permasalahan tentang fasilitas sekolah misalkan. Maka itu satu surat dengan surat yang lain. Kemudian bagaimana dengan Al-Qur'an? Ya, diturunkan dari Rabbul Alamin langsung ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tenang aja nggak bisa baca? Ya. Masa kita tenang aja baca Al-Quran tidak memahaminya? Ya. Masa kita bisa tenang aja puluhan tahun, ya. Bukan baru. Puluhan tahun kita membaca Al-Quran tanpa rasa penasaran untuk merenungkan ya, apa yang dikandung, ya, apa yang apa yang dikandung. Ya maka itu tadi ya kita tahu perintah-perintahnya untuk tadabbur. Kita tahu berapa kali ya Allah menegur orang yang tidak tadabbur. Maka sudah sepatutnya minimal kita berusaha. Sudah sepatutnya kita berada di jalan. Ya, kita berada di jalannya untuk bisa bertadabbur.
Ya, walaupun belum bisa, kita ada di jalannya, sedang proses untuk bertadabbur. Tadabbur juga tidak memiliki satu level ya. Jadi nanti dalam tadabbur itu ada beberapa level, darajat, ada beberapa tingkatan. Ya, di antara tingkatan yang pertama dalam tadabbur adalah fahmul makna. Fahmul makna. Jadi yang pertama ya memahami maknanya minimal. Ya, level yang pertama kita bisa disebut tadabbur kalau kita tahu maknanya. Ya, kita paham konteksnya. Ya, syukur-syukur bisa tahu ini ayat ini bicara tentang apa, di mana, kisahnya apa, asbabun nuzulnya apa. Ya, itu karena membantu juga dalam memahami makna dalam Al-Quran. Dan orang bertingkat-tingkat di sini. Ya, bisa dia membaca terjemahan ya, atau tafsir ringkas, atau bisa dia mendengar kajian-kajian, atau membaca buku-buku tafsir yang mutawwal. Ini orang bertingkat-tingkat. Kemudian yang kedua, ya, level yang kedua, tingkatan yang kedua dalam tadabbur adalah khusyuk. Kalau dia sudah tahu maknanya, dia khusyuk tuh. Kalau dia tahu ya konteksnya, dia membaca sambil memposisikan diri dia. Ya, makanya beda orang yang paham. Ya, ketika bertemu dengan ayat-ayat ada, ya, dia meminta dalam hatinya untuk dijauhkan dari adab. Makanya khusyuk, ya, muhasabah, ya, sambil lihat diri dia. Ya. Dari sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran, dia ini yang seperti apa. Wal haya minallah, juga sambil malu dari Allah Subhanahu wa ta'ala bil buka. Ya, kemudian dia menangis. Ya. Ini hasil dari khusyuk. Ya, hasil dari khusyuk. Beda orang yang memahami Al-Quran, memahami konteks dari sebuah ayat, lebih gampang khusyuknya. Ya, lebih gampang menangisnya, lebih gampang uh, dia tahu bagaimana memposisikan dirinya dengan ayat yang sedang dia baca. Nah, ini tahapan yang kedua. Kemudian tingkatan yang berikutnya, ya, tingkatan yang ketiga, yang merupakan hasil ya, dari tadabbur, merupakan al-khudu' wal inqiyad. Dia tunduk, dia patuh ya, dengan kandungan yang ada dalam Al-Quran. Ya. Maksudnya tunduk dan patuh apa? Beramal. Dia beramal. Ya, bagaimana orang dikatakan tunduk dan patuh? Ya. Bagaimana orang dikatakan eh, mengikuti ajaran di dalam Al-Quran kalau dia tidak memahami maknanya? Ya, dia nggak merenungkan ayat-ayatnya. Gimana dia mau dibilang patuh pada suatu ajaran? Ya, jadi itu tahapan yang terakhir dan ini menjadi samarah, ya, buah dari tadabbur. Di antaranya adalah amal, ya, di antaranya adalah beramal. Nah, dan ya subul tadabbur ya di antara tata cara, di antara wasilah untuk tadabbur ya tentu ada beberapa. Ya. Kita sebutkan mungkin beberapa poin saja. Di antaranya yang pertama adalah al-aisyu ma'al Quran. Al-aish ma'al Quran. Nah, apa al-aish? Hah? Aish, hidup. Ya. Al-aisyu ma'al Quran artinya hidup bersama Al-Quran. Gimana maksudnya hidup bersama Al-Quran? Nah, jadi ketika kita membaca ayat-ayat, ya, ini yang membedakan antara kita dengan sahabat. Ya. Sahabat, kualitas sahabat ketika mereka membaca Al-Quran dengan kita membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita itu memposisikan sebagai spektator. Al-Quran satu pihak, kemudian yang dijadikan
ya mukhatab dari Al-Quran adalah satu pihak, kita kadang-kadang jadi penonton tuh, pihak ketiga. Padahal harusnya kita menjadi pihak pihak kedua yang menjadi mukhatab dari Al-Quran langsung. Ya, bayangkan para sahabat, ya, benar-benar mereka itu hidup bersama Al-Quran. Ya, bagaimana maksudnya hidup bersama Al-Quran? Ya, mereka pergi ya pada suatu ghazwah, mereka pergi berperang. Kemudian arahan-arahannya, catatan-catatan kepada perang yang sudah terlewat itu diturunkan langsung dari Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang mereka. Al-Quran berbicara tentang keadaan mereka, kondisi mereka, nasihat mereka. Ya, di antara sahabat, ya, ada yang bertanya kepada Nabi, dijawabnya di mana? Di Al-Quran. Jadi benar-benar mereka hadir di situ. Benar-benar mereka merasa Al-Quran ini sedang berbicara kepada kita. Ya. Jadi kita hadirkan, kita posisikan. Ya, kita hadirkan seolah-olah kita ini di zaman mereka. Ya, seolah-olah Al-Quran ini juga sedang berbicara kepada kita. Ya, bukan hanya sebagai pihak pihak ketiga. Ya. Ya, kemudian ya, di antara cara untuk kita hadir, ya hidup bersama Al-Quran, kita bayangkan keadaan dakwah. Ya, kita bayangkan keadaan dakwah ketika Al-Quran diturunkan. Ya. Ketika kita membaca surah Makkiyah, jangan cuma sebagai pengetahuan. Ini surah Makkiyah, ini surah Madaniyah. Jangan terbatas di sana. Ketika kita apa bedanya Makkiyah dengan Madaniyah? Ya, ini simbolnya ya, Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah, Madaniyah diturunkan setelah hijrah. Ketika kita tahu ini Makkiyah, ini Madaniyah, jangan stop di sana. Ya, giliran kita lagi baca surat Makkiyah, hadirkan bagaimana keadaan Nabi ketika sebelum hijrah. Bagaimana keadaan para sahabat ketika sebelum hijrah, bagaimana sulitnya ya kehidupan mereka. Kemudian turun ayat ini, kita hadir di situ. Kita hadir bersama Rasul di sana. Ya. Kemudian ya, di antara wasilah yang lain yang membantu adalah ma'rifatul ma'ani, ya, mengetahui mengetahui makna. Ya, makanya ketika ada makna yang wah ini kena nih, ya, kita kena khusyuk di sana, nggak apa-apa berhenti, renungkan. Kalau perlu karir, ya, ulangi. Ya. Bukan hanya tujuannya berapa ayat yang kita baca, bukan hanya tujuannya surat apa yang sudah kita selesaikan. Tapi tujuannya, yang pertanyaan yang lain, dari yang kita baca kita sudah kena ta'athur berapa kali. Ya, dari ayat-ayat yang sudah kita baca, berapa ayat yang memberikan efek kepada kita, memberikan rasa khusyuk, memberikan kita hidayah, yang memberikan kita semangat. Itu juga menjadi tujuan yang lain. Ya. Dan tentu di antara wasilah yang lain, wasilah banyak ya, ini kita sebutkan sebagai penutup dari muqaddimah. Di antara wasilah yang lain adalah tadarus. Ya, di antara wasilah yang lain adalah tadarus. Ya, ini kitab yang diperintahkan untuk tadarus. Ya, Al-Quran ini adalah kitab yang diperintahkan untuk saling ya mudarasah, saling belajar, saling membantu apa namanya dalam memahami Al-Quran Al-Karim. Dan di antara keutamaan tadarus, atau tadarus, di antara keutamaan tadarus adalah hadis dalam riwayat Muslim. Wa majtama'a, ini langsung syahidnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah beberapa orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Ya, maksudnya rumah Allah adalah dalam masjid. Ya. Tapi di antara riwayat yang lain, ada riwayat yang lain tidak disebutkan masjid. Ya. Ya, wa majtama'a qaumun yadhkurunallah. Ya, tidak disebutkan baitin min buyutillah. Jadi bisa jadi di masjid, bisa jadi di tempat lain mendapatkan faidah yang sama. Ya, apalagi kita di sini alhamdulillah ya, dengan nikmat Zoom, nggak tahu sini beda jarak antara saya dengan ummahat agak jauh.
Ya. Bedanya 4 jam lah. Kalau kita hitung pakai kilometer, anak nggak hafal. Hafalnya dengan waktu. Tapi Masya Allah, dengan jarak yang terpaut jauh, kita masih bisa bertadarus dan belajar bersama. Apa yang dilakukan orang-orang yang berkumpul itu? Yatluna kitab Allah. Membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Apa cuma membaca aja? Apa cuman ya saling membaca? Enggak juga. Dilanjutkan wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka. Ini mudarasah, saling belajar dua pihak. Ya. Apa faidahnya? Ya. Apa faidahnya? Di antaranya ada 4 faidah. Ya, di sini illa nazalat alaihimus sakinah. Illa nazalat alaihim as-sakinah. Ya. Melainkan akan turun ketenangan kepada mereka. Ya. Dan di antara wujud sakinah ditafsirkan di dalam ayat, ya, dalam Al-Quran, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ya, dialah Allah yang menurunkan sakinah di dalam hati-hati kaum mukminin. Terus apa efeknya kalau turun ke sakinah? Apakah cuma ketenangan? Ya, cuma tenang aja. Apakah cuma sunyi aja tenang gitu, ya? Ada tambahannya, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi kalau kita mendapatkan sakinah, ada ziyadatul iman. Ada pertambahan iman. Ada pertambahan iman. Ya. Kemudian samarah yang kedua adalah wa rahmah. Wa humur rahmah. Ya. Wa humur rahmah. Apa ini? Mereka akan diliputi mereka akan diliputi ketenangan. Ya. Mereka akan diliputi ketenangan atau rahmah, harusnya diliputi kasih sayang, afwan. Ya, mereka akan diliputi kasih sayang. Ya. Dan di antara cara mendapatkan rahmah itu ada syaratnya. Ya. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi di antara untuk mendapatkan rahmah ada dua tuh, harus insat dan istima'. Ya, harus istima' dan insat. Ya, fastami'u wa ansitu. Apa bedanya istima' dengan insat? Ya, kalau istima' itu zahirnya. Ya. Kalau kita bicara istima' itu kan menyimak. Secara zahir kita nggak bicara, kemudian secara zahir kita mendengarkan, secara zahir kita nggak sibuk ya ngapa-ngapain. Itu istima'. Tapi kalau insat, ya, wa ansitu, insat itu tidak sibuknya secara batin di dalam hati kita. Bukan hanya kita diem ngedengerin ya, khusyuk menghadap kepada guru. Bukan hanya itu, tetapi hati kita juga nggak kemana-mana. Ya, ketika dibacakan Al-Quran itu hati kita juga hadir ya. Bukan mikirin tetangga, mikirin utang, mikirin apa yang lain-lain, bukan. Hati kita juga tidak sibuk. Jadi zahir, lahir dan batinnya ya tidak sibuk. Ya, dan di antara fadilah yang lain, wahaffathumul malaika. Ya, dan malaikat akan mengelilingi mereka. Malaikat hadir. Ya, di antara malaikat ada yang sayyarah, kerjaannya keliling. Ya, mencari majelis-majelis. Nah, di antara faidah yang paling mulia juga hasilnya nanti wa dzakarahumallahu fi man indah. Ya, kemudian disebutkan disebutkan kebaikan-kebaikan mereka kepada Allah di sisinya. Nanti kita disebutkan fulan bermajlis ya, di sini membahas kitab ini, ya fulan
majelis di sini, ya membahas ayat ini, hadis ini dan lain sebagainya. Nah, ini keutamaan tadarus, keutamaan tadarus. Ya. Dan ini sebagai apa namanya mukadimah yang kedua tadi. Adapun surah Al-Humazah ya, sebagai materi ya praktek ya contoh saja dari tadabbur dari surah Al-Humazah ini silahkan ummahat apa namanya dibuka mushafnya yang memiliki mushaf terutama yang memiliki mushaf terjemah ya silahkan dibuka mushaf terjemahnya di awal halaqah tadabbur kita di dalam surah Al-Humazah ini. Nah, ummahat ada yang punya Quran terjemah? Halo, Assalamualaikum. Ya, sudah pegang mushafnya masing-masing? Ada yang punya mushaf terjemah? Punya Ustadz. Baik. Mau ikut baca artinya nanti Ibu Ade, insyaallah. Afwan Ustadz, Ana denger aja karena mau nganter anak sekolah. La bas, la bas. Ummahat yang lain ada yang mau ikut baca artinya? Iya, Ustadz. Baik, Ibu Diah ya. Iya. Ya, jadi nanti kita bagi jadi 3 tahap ya, tadabbur. Yang pertama nanti baca dulu masing-masing ya surah Al-Humazah. Kemudian nanti kita baca per ayat dengan tadabbur. Kemudian di akhir nanti kita baca lagi dan lihat bagaimana perbedaan bacaan kita di awal dengan bacaan kita di akhir. Sekarang silakan yang sudah membuka mushaf ya, dibaca surah Al-Humazah masing-masing secara sir ya, masing-masing tanpa suara. Kemudian nanti kita bahas satu persatu. Nah, silakan dibaca dulu. Nah, ya inilah surah Al-Humazah terdiri dari 9 ayat. Kalau dalam bahasa Indonesia surah Al-Humazah diartikan apa Ibu dia? Pengumpat Ustadz. Pengumpat. Pengumpat ya, pengumpat saja. Iya. Nah, kita coba membaca langsung dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun likulli humazatil lumazah. Nah, silakan apa artinya? Terjemahannya. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Nah, jadi kalau kita bicara tadabbur, kita juga melihat pemilihan kata. Kata per kata kita lihat ya apa namanya? Pemilihannya, maksudnya ya. Kita lihat dari wail ya. Ya wail disebutkan tadi celaka. Ya, ada yang juga mentafsirkan wail itu wadin fi jahannam. Ya, sebuah lembah di neraka. Dan sahih ya celaka itu maksudnya di situ wail di situ adalah adzabun syadid. Adzab, adzabun syadid. Ya, jadi azab yang pedih ya. Akan mendapatkan azab yang pedih. Likul ya. Apa kul dalam bahasa Arab? Kullun. Hmm? Jami'. Setiap. Ya.
Setiap, semuanya. Ya. Jadi tidak ada pengecualian. Hal yustatsna ahad. Apakah ada yang terkecualikan? Enggak ada. Kul, semuanya akan mendapatkan azab. Setiap apa? Semua apa? Humazatil lumazah. Ya, tadi diterjemahkan pengumpat dan pencela. Ya, humazatil lumazah. Humazatil lumazah. Ya, apa maksudnya humazatil lumazah? Apa maksudnya mencela, mengumpat? Ya, yaibul akharin. Ya, tadi ya, apa namanya? Melihat aib, ya, mengaibkan orang lain. Tadi ya mirip-mirip mencela orang lain, ya, mengumpat orang lain, ya, menganggap orang lain rendah, ya. Tapi bedanya apa sebenarnya antara hams dan lams? Ya, ada hams, ada lams, ya. Kalau hams itu, kalau hams itu dengan fi'il. Jadi kita merendahkan orang lainnya dengan perbuatan. Kita merendahkan orang lain dengan perbuatan, itu hams. Ya, kalau lams itu dengan lisan, ya, dengan perkataan kita, dengan kata-kata yang tidak pantas. Itu lams. Ya. Tapi kita ketahui dalam bahasa Arab ada ismul fa'il. Ya. Ismul fa'il itu biasanya wazannya apa? Wazannya fa'il. Iya kan? Pengumpat, pencela tadi kan ismul fa'il. Nah, ini buat yang semester atas ya, yang sudah belajar sarf. Tapi kenapa di sini wazannya humazah, lumazah? Wazannya di sini ya berbeda dari isim fa'il yang biasa untuk menunjukkan kathir. Ya, ketika disebutkan humazah berarti dia kathirul hams. Ketika disebut lumazah berarti dia kathirul lams. Banyak umpatnya, banyak mencelanya, banyak merendahkan orang lainnya. Dia sudah menjadi sifat. Sudah menjadi sifat yang melekat. Sehingga disebut orang ini apa? Humazah, lumazah. Dan setiap orang humazah, lumazah tadi semuanya wail, mendapatkan adabun syadid. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, alladzi jama'a malau wa'addadah. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Nah, apa terjemahnya? Fadhali. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Hmm. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, jadi di sini ayat kedua ini sifat tambahan. Dan di antara sifat tambahan orang-orang yang merendahkan orang lain ini mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya. Di antara sifat tambahannya mereka ini suka mengumpulkan harta. Ya. Makanya merendahkan orang lain, hams dan lams tadi, mengumpat, mencela orang lain, itu banyak kita temukan. Lebih banyak kita temukan di kalangan orang kaya atau orang yang kurang harta. Orang kaya. Kebanyakan kita lihat di agnia. Ya, kalau hartanya udah banyak, biasanya mereka gampang merendahkan orang lain. Ya. Gaji masih di bawah UMR, ya kan? Saya ini sudah berusaha mengumpulkan begini, usaha dong gitu kan. Dan lain sebagainya. Ya, ini menjadi cobaan. Menjadi cobaan. Biasanya di antara orang yang banyak hartanya, cobaannya mudah merendahkan orang lain, mencela orang lain. Ya. Padahal kalla innal insana la yatgha. Ya. Padahal enggak. Ya, orang manusia itu biasanya akan melampaui batas ar-ra'ahu istaghna ketika melihat dirinya ya berkecukupan, memiliki harta, memiliki kekayaan. Ya. Kemudian di sini kita temukan juga jama'a malan, lagi-lagi mengumpulkan harta. Dia cuma ngumpulin harta aja. Ya. Boleh nggak kita mengumpulkan harta?
Apakah ada aib kita mengumpulkan harta? Hmm? Boleh nggak kita Boleh jual Ustaz. harta ya? Boleh. Ni'mal malu salih. Ya. Sebaik-baiknya harta di tangan lelaki atau di tangan orang yang saleh. Justru itu jadi harta yang baik. Kita bisa berinfak, kita bisa berwakaf, kita bisa ya memberikan maslahat lah ya kepada kaum muslimin. Boleh. Tapi kita bukan jama' amalan saja. Ya, yang bikin mereka bermasalah di sini adalah jama' amalan. Cuma mengumpulkan harta, tidak menginfakkan hartanya. Ma yunfiq. Ya, cuma ya jema' ngumpulin, ngumpulin, ngumpulin. Ya. Ma'anna hunak infak wajib. Padahal ada infak-infak yang sifatnya wajib. Apa infak yang wajib? Infak apa yang sifatnya wajib? Ya, ada Zakat. ada zakat. Zakat wajib. Mereka ini enggak, ya cuma ngumpulin. Ada lagi infak yang sifatnya sunnah, ya sedekah, ya silaturahim, ya infak-infak sunnah yang lainnya ini mereka lewatkan semua. Ya, paham ya? Jadi kenapa di sini jadi masalah karena ya cuma amal saja. Ya, cuma ngumpulin harta saja. Kemudian diakhiri wa'addadah. Nggak cukup mereka ngumpulin harta. Wa'addadah. Ya, kita temukan di sini kenapa kata yang dipilih itu addadah. Padahal menghitung dalam bahasa Arab apa? Adda ya'uddu. Kenapa nggak cukup disebutkan addah? Kenapa tidak kita cukupkan wa'addah ya, dan menghitungnya? Enggak. Mereka tuh nggak cuma menghitung. Mereka itu addadah. Ya ini wazannya ini berbeda ini untuk mubalaghah. Ya mubalaghah fil add. Jadi mereka itu berlebih-lebihan dalam menghitung. Ya. Tadi dalam terjemahan mungkin disebutnya bukan menghitungnya tapi menghitung-hitungnya. Ya, menghitung-hitungnya. Nah, jadi ya bukan cuman ya sedikit-sedikit dicek, ya, sedikit-sedikit dihitung-hitung, ya. Ini udah di luar batas normal, di luar batas, di luar batas normal. Dan ketika orang menghitung-hitung ini menunjukkan apa? Menunjukkan hatinya terikat. Ya, mana ada orang menghitung-hitung tapi hatinya merdeka enggak? Ini hatinya terikat dengan harta tersebut. Dan maka dia menghitung-hitung terus, ya, menghitung-hitung terus, ya. Ya, jadi paham ya, ini tadabbur tuh begini nih. Detail sekali, ya. Detail sekali. Dan kita paham kenapa penggunaan katanya begini, dipilih yang ini. Jadi beda dari sekedar baca terjemah. Kemudian di sini ada satu faedah ya, faedah secara bahasa yang ada juga dalam usul fikih. Di sini jama'a malan. Malan di sini ma'rifah atau nakirah? Nah, ini muridku baru banyak kan ya? Malan di sini ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Nakirah. Nakiro. Ya, malan di sini nakirah. Dalam ilmu usul fiqh, nakirah itu tufidul umum. Ya. Nakirah itu memiliki arti umum. Maksudnya apa umum? Harta apa saja. Jadi hartanya tidak terbatas hanya pada satu hal. Ya, jadi bisa di harta apapun. Orang ini bisa mengumpulkan harta dengan berbagai macamnya. Ya, bisa dari mobil, ya sayyarat, bisa dari properti, bisa dari uang, bisa dari logam mulia yang dia kumpulkan dan lain sebagainya. Nah, jadi ini ya, ayat satu dan ayat kedua. Sifatnya, nah ini tambahannya adalah harta juga. Nah, kemudian ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhladah. Apa terjemahnya, Om? Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Hmm, yahsab. Mengira dalam bahasa Arab itu, yang kita sudah pelajari mungkin. Kita biasanya pakai istilah yadhunnu. Donna ya Ya, donna. dhanna yadhunnu. Nah,
Ada yahsabu, ada yadhunnu. Apa bedanya yadhunnu dengan yahsabu? Kenapa di sini dipakainya yahsabu bukan yadhunnu? Kalau mengira, saya kira, ya kemudian pakai yadhunnu. Kalau yadhunnu itu dia mengira-ngira dengan dasar. Ada dasarnya. Ada dasarnya dia berkira demikian. Itu yadhunnu. Ya. Yadhunnu itu ada kemungkinannya benar. Ya. Mungkin wa ghairu mungkin. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Bisa jadi ada benarnya tuh yadhunnu. Karena ada dasarnya. Kenapa dia yadhunnu? Berkira-kira. Tapi kalau yahsabu la asas. Nggak ada asasnya. Nggak ada dasarnya. Dan perkiraan dia salah mi'ah min mi'ah. Perkiraan dia akan salah, perkiraan dia tanpa dasar, dan salah 100%. Jadi yahsabu itu perkiraan kosong. Ya, perkiraan kosong. Ya, perkiraan dia apa? Annama lahu akhlada. Ya, hartanya akan membuat dia kekal, membuat dia abadi, membuat dia panjang umur. Ya. Jadi di antara sebabnya dia jama' amalan tadi di ayat kedua, ya dia mengira bahwa hartanya akan membuat dia kekal. Ya. Syughluhud dunya istilahnya. Ya, sibuknya dunia terus ya. Akhirnya dia pikirannya dunia, terus berapa duit yang bisa saya kumpulkan, ya nanti di dunia nih, masa tua saya gimana, keluarga saya gimana. Ya nggak salah juga, tapi dia dunia terus. Lupa, akhiratnya lupa. Kenapa istilahnya? Karena akhladah. Tujuan dia dari mengumpulkan harta membuat dia kekal di mana? Dunia. Selama mungkin dia bisa kekal di dunia. Ya beda dengan mukmin. Ya, kalau mukmin apa? Walaupun dia memikirkan dunia, tapi nggak sampai membuat dia kekal juga di dunia. Tafkiruhu akhirah. Ya dari harta yang dia kumpulkan itu, ya mana harta ini yang bisa menjadi amal soleh saya, mana dari harta ini yang bisa menjadi pemberat timbang amal kebaikan saya. Ya, jadi beda mukmin sama yang tidak mukmin. Dan ini wakil kita lihat ya di antara peradaban-peradaban di peradaban yang mayoritas non muslim di sana itu benar-benar mengumpulkan harta dan mengekalkan dirinya dengan harta yang ada. Yang ingin dia kekal, tujuannya itu cuma dunia aja. Ya. Ya padahal kalau mukmin ya itu tidak hanya pada tidak terbatas hanya pada dunia. Nah, dan ya mukmin itu ya begitu. Padahal memang kita pun tiap hari ya membaca surah Al-Fatihah ya, membaca surah Al-Fatihah ya, namanya mukmin di dalam surah Al-Fatihah itu ini satu faedah ya. Di antara surah Al-Fatihah itu lengkapnya surat Al-Fatihah itu dia di dalamnya mengandung arkanul ibadah. Dia mengandung rukun-rukun ibadah. Apa saja rukun-rukun ibadah? Ada yang tahu? Ada mahabbah, ya, ada khauf, dan ada raja. Ya, al-mahabbah wal khauf wal raja itu lengkap tuh di dalam surah Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mahabbah, rahmah. Ya rasa cinta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian di Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumiddin. Ini tentang akhirat. Pemilik pemilik Yaumiddin. Ya, pemilik hari hari akhir. Tiap sholat tuh kita menghadirkan Maliki Yaumiddin. Ada Allah yang memiliki nanti di hari akhir. Dan kita nanti akan kembali ke akhirat. Akan kembali ke akhirat. Akan kembali ke akhirat. Nah itu kalau orang mukmin. Ya, kalau orang mukmin. Kemudian ya di dalam ayat ini ya, kita lihat di situ di antara detail juga adalah malahu yahsabu anna malahu ya dia kira
bahwa hartanya. Lihat, hartanya. Ya. Jadi dia ini menisbatkan harta yang dia miliki milik siapa? Milik dia. Ya. Apa iya? Apakah harta itu hanya milik dia seorang? Ya. Tidak, di antara harta dia, ya, di antara harta dia ada hak lil fakir. Ya, ada haknya orang fakir, ada haknya orang miskin. Ya. Ya, karena ya perintahnya wa atuhum min malillahi alladzi atakum. Ya, berikan kepada mereka dari harta Allah. Ya. Mukmin juga sama. Mukmin itu ya, harta ini hanyalah titipan. Hanyalah titipan. Nah, jadi ini gambaran ya orang ini bagaimana ya humazah lumazah, kemudian sifatnya ya dan apa yang menyebabkan dia demikian. Kemudian di ayat yang berikutnya akan disebutkan ya akibat ya dari perbuatan dia. Nah, silakan. Kalla layumbadanna fil hutamah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Apa maknanya? Kali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Kalla. Ya. Sekali-kali tidak. Ya, pasti mereka akan dilemparkan. Nah, dia yang dipakai istilahnya apa? Layumbadanna. Ya, bukan ditaruh, ya, bukan disimpan, bukan ditempatkan, enggak, dilemparkan. Ya, yumbadanna. Ya. Kalau la yumbadanna ini untuk hal-hal yang nggak ada harganya. Ya, hal-hal yang tidak ada harganya malah qimah. Ya, dilemparkan. Ya. Dan di sini bukan hanya dilemparkan ya, benar-benar dilemparkan. Banyak taukid di sini. Banyak penekanan. Ya. Kalla. Kemudian ada la yumbadanna ada la. Ya, la ini la mutaukid. Jadi kalau udah belajar taukid itu nanti kita paham ya tempat-tempat mana ya ada penekanan di sana. Ya, ada penekanan di sana. Nah, kemudian ada nunut taukid. Ini penekanan juga nih. Bukan hanya sekedar dilemparkan, tapi benar-benar dilemparkan. Benar-benar dilemparkan. Ya. Kemudian hutama, ya tadi diantaranya diterjemahkan neraka hutama. Ya. Disebutkan juga ini sebagai isim min asma yaumil qiyamah. Ya. Di antara nama-nama hari kiamat. Kenapa disebut hutama? Kenapa disebut neraka atau tadi hari kiamat itu hutama? Jadi hutama dari yahtimuhu, ya, memecahkannya, memecahkannya. Ya, kenapa pakai istilah ini hutama? Karena sang humazah lumazah tadi, sang pencela tadi ini, kerjaan mereka ngapain? Memecahkan hati manusia. Ya, dengan celaannya, ya, menggerdilkan orang lain, merendahkan orang lain. Ya, kerjaan mereka itu memecahkan ya hati manusia dengan perkataan dan perbuatan mereka. Ya, makanya al jaza min jinsil amal. Ya, makanya apa namanya? Jawaban atau akibat atau hukumannya ya balasannya sesuai dengan amalan mereka. Ya, mereka akan dipecahkan balik ya nanti di hari kiamat. Nah, ya, atau disebutkan juga di sini nar ya sebenarnya nanti ini salah satu nama dari neraka. Ya, neraka ini memecahkan. Nah, kemudian wa ma adraka mal hutamah. Nah, di antara uslub ya. Apa artinya? Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Tahukah kamu apakah itu hutamah? Ya, apakah kamu tahu apakah itu hutamah? Dan tadi di ayat sebelumnya disebutkan fil hutamah. Pakai fi. Ya. Jadi benar-benar di dalam, di tengah-tengahnya hutamah. Dia benar-benar ada di dalamnya. Apa itu hutamah? Narullahil muqadah. Nah, apa maksudnya narullahil muqadah?
Mhm. Silakan, apa Yaitu terjemahnya? api Allah yang dinyalakan. Api Allah yang dinyalakan, menyala-nyala. Bayangkan. Di sini tidak hanya menyebutkan api yang menyala-nyala, api yang dinyalakan, enggak. Tetapi apa? Api Api yang Allah. Udhifat lil azim. Ini menjadi mudhaf kepada Ismullahil Allah. A'zam, kepada nama Allah yang sangat agung. Kalau sudah diidhafahkan kepada Allah, apalagi yang paling azim, itu memang berarti ya, apa istilahnya? Benar-benar mulia, benar-benar agung, benar-benar besar. Ya. Ketika kita bicara Saifullah, siapa Saifullah? Khalid ibn Walid, ya kan? Ya, Khalid ibn Walid bukan hanya Saif, ya, bukan hanya pedang biasa, bukan hanya pejuang biasa, enggak. Tapi pejuang kesatria yang besar. Sampai-sampai dinisbatkan kepada Allah. Saifullah, pedangnya Allah. Kemudian bagaimana dengan nar, ya, api, ya, neraka yang menyala-nyala. Bukan hanya neraka, tapi neraka Allah, nerakanya Allah. Bayangkan besarnya, ya, bayangkan keagungannya, kebesarannya. Dan sebutkan di situ muqadah, ya. Jadi muqadah itu mustamirrah fil iqad. Ya, muqadah itu dinyalakan terus-menerus, ya, bukan dinyalakan sekali. Dia akan menyala terus menerus, ya. Allati tattali'u 'ala al-af'idah, ya, allati tattali'u 'ala al-af'idah. Naam, yang membakar sampai ke hati. yang membakar sampai ke hati. Af'idah jama' min fuad, ya, fuad. Fuad itu hati, ya, fuad itu hati. Apakah hati itu terlihat? Apakah hati itu ada di luar tubuh? Ya, Enggak, ya. Di hati atau di dalam manusia itu namanya hati, itu jantung. Itu di depannya ada tulang, ya, amamahu 'adham. Kemudian ada lagi daging, ya, ada lagi kulit, ya. Tidak hanya membakar kulit-kulit kita, ya, atau kulit-kulit mereka, ya, di dalam neraka. Ya, jadi ya, api neraka itu tidak hanya membakar bagian luar saja, tetapi sampai membakar hati kita yang ada di dalam. Ya, dan kalau fuadnya, ya, sudah rusak, ya rusak seluruh tubuhnya. Jadi saking besarnya adab yang diberikan ini membakar sampai ke bagian terdalam manusia. Apalagi luarnya habis sudah. Jadi bayangkan ya penggunaan kata yang ada di dalam ayat ini. Nah, kemudian innaha 'alaihim muqsadah. Nah, sungguh api itu ditutup rapat-rapat atas mereka. jadi mughlaqun bi ihkam, ya, ditutup dengan rapat, nggak ada jalan keluar. Ya, kalau sudah masuk, tidak ada jalan keluar. Benar-benar tertutup. Ya. Fi amadim mumaddadah. Nah, Mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. diikat dalam tiang-tiang yang panjang. Ya, atau disebutkan juga, ya, amad ila amadim mumaddadah. Ya, dalam waktu yang panjang. Ya. Terus dipanjangkan, terus dipanjangkan, terus bukan dalam waktu yang sebentar. Ya, makanya orang-orang yang di dalam neraka itu, mereka itu berharap untuk ditakhfif, ya, yauman minal azab. Sehari aja ya Allah, azab saya dikurangi. Sehari saja istirahat ya Allah, jangan diazab dulu di dalam neraka ini. Ya. Dan di antara, ya, yang disebutkan, ya, oleh para ulama juga, neraka itu kadang-kadang dibuka, ahyanan dibuka. Ya.
Tapi kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap ahli neraka ini pengen keluar, dikembalikan lagi, masuk lagi. Ya. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ya, mengibaratkan ya, orang-orang yang di dalam neraka ini seperti saji. Ya. Seperti orang yang di penjara. Ya. Seperti orang yang di penjara, ketika dia awal di penjara itu sangat ya terasa berat hukumannya. Berpisah dengan keluarga dan lain sebagainya. Tapi sambil berjalannya waktu, orang di penjara itu lama-lama nyaman juga. Ya. Ya. Orang di penjara itu ya lama-lama normal, udah terbiasa. Nah, kemudian pada suatu hari orang yang di penjara ini dipanggil, Fulan, Ibnu Fulan, silahkan keluar misalnya. Nih, silahkan keluar. Oh, senangnya bukan main. Ya. Tapi ketika dia sudah beres-beres barangnya, gitu ya, membereskan peralatannya, berjalan keluar menuju gerbang sampai ke gerbang penjara, uzra. Ya, mohon maaf. Ya, kami salah. Ya, silahkan kembali. Nah, itu eh, bagaimana keadaannya kalau begitu? Pengen keluar nggak jadi. Itu lebih parah lagi. Ya, dia akhirnya merasa berat lagi. Dan ahli neraka demikian. Ya, maksudnya demikian itu ketika mereka dikembalikan, mereka akan merasa ya teradab lagi dengan lebih adab. Ya, tentu mereka eh, nggak akan merasa nyaman normal kayak di penjara itu enggak. Tapi di antara tambahan adab yang diberikan kepada mereka, ya tadi, ya ketika mereka ingin keluar, itu fiha, dikembalikan lagi, ya untuk menambahkan tekanan dan azab kepada mereka. Nah, baik, sekarang silahkan. Ya, alhamdulillah sudah kita baca dan bahas secara ringkas. Ya, silahkan sekarang masing-masing membaca lagi surat Al-Humazah sendiri-sendiri dengan tadabbur, ya, dengan khusyuk, ya, masing-masing. Nah, silakan. Nah, sudah. Ya, ada perbedaan antara bacaan pertama dengan bacaan yang kedua. Ada yang merasakan perbedaan bacaan Al-Humazah yang kedua tadi dari bacaan Al-Humazah kita biasanya. Ya. Yang kedua, ya, kita baca dengan tadabbur, dengan khusyuk. Kita hadir di sana, kita hadir dengan makna-maknanya. Ya. Ya, itulah tadabbur. Itulah membaca dengan tadabbur. Bayangkan kalau satu Al-Quran kita bisa baca demikian. Ya, berapa faedah yang bisa kita dapatkan, berapa pelajaran, berapa arahan, berapa petunjuk. Betapa Al-Quran ini benar-benar kita rasakan menjadi petunjuk hidup kita. Nah, inilah tadabbur. Nah, ini satu hal, ya, satu tahapan. Tadi kan kita sebutkan 3 tahapan dalam tadabbur. Memahami makna, ya, kemudian khusyuk, ya, merenungkan, dan yang terakhir adalah amal. Ya. Al-khudu', ya, yang terakhir adalah patuh dengan amalan. Nah, silakan Ummahat, kira-kira amalan apa yang bisa kita ambil dari surah Al-Humazah? Apa yang bisa kita amalkan dari surah Al-Humazah? Silakan. Ya, mudah rasanya. Hmm,
Silahkan. 1, 2. Amalan dari surah Al-Humazah. Ada yang dapat? Yang paling jelas ya. Yang paling jelas tentu tarkul hamzul lams, meninggalkan mencela orang lain. Ya. Tadi kan kita lihat ini orang diadab ini, masa kita mau ikutin ya? Enggak deh. Ditinggalkan. Jauhi sifat ini. Merendahkan orang lain, mencela, mengumpat ya. Kemudian ada lagi? Kalau punya harta ya jangan pelit-pelit gitu Ustaz. Nah, jangan cuma dikumpulin doang hartanya. Jangan lupa diinfakkan. Bahkan. Nah, ada infak-infak yang wajib. Ya. Syukur-syukur bisa infak-infak yang sunnah juga. Ya, jadi tidak ada aibnya kita mengumpulkan harta. Boleh. Ya. Tapi ada hak-hak harta yang harus kita tunaikan. Nah, hmm, ada lagi? Hasan. Eh, jangan apa namanya Ustaz, kalau misalnya punya harta itu ya eh, jangan di hati gitu tadi Ustaz. Masya Allah, nah, ya, tidak terikat dengan harta. Hasan, ya. Kita boleh punya harta, tapi hati kita tidak boleh terikat dengan harta. Ya. Dari tadi kan kita ambil dari adadah tadi menghitung-hitungnya terus ya. Nah, itu kan terikat. Kita nggak boleh terikat dengan harta. Hasan, tuh, lihat ya. Beda kalau sudah tadabbur beda. Banyak yang bisa kita amalkan. Dan di antaranya juga ya dari akhladah tadi kita temukan. Ya, mereka ini kan apa namanya? Patokannya dunia. Ya. Kalau kita jangan tadzakurul akhirah, mengingat akhirah, ya. Mengingat keagungan Allah, kebesaran Allah. Ya, kemudian dari adab-adab yang disebutkan di akhir, tahalli bil khauf. Hmm? Hadirkan rasa takut. Nah, hadirkan rasa mengkerdilkan diri kita di depan keagungan dan kebesaran Allah. Nah, dan ya faidah-faidah yang lain ya, yang mungkin nanti bisa dikeluarkan lagi. Bisa di surat Al-Humazah, bisa juga di surat-surat yang lain. Ya mungkin ini ya dari pembahasan kita mukaddimah tentang tadabbur, kemudian praktek tadabbur surah Al-Humazah. Ya, semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Ummahat, silakan di akhir ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oh, insyaallah. Baik, ya alhamdulillah. Kalau begitu kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Oh iya, wal jami' wal jami'.